Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabi wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah, hadirin, kita lanjutkan kembali pembahasan kita mengenai surat Al-Kahfi, yang mana pada kesempatan yang terakhir itu kita telah sampai pada ayat yang ke 57. Nah, para hadirin, untuk mengingat kembali, ya, menyambungkan kembali alur cerita yang dibawakan oleh surat ini, maka ada baiknya kita naikkan dua ayat, ya, dalam pembahasan ini agar tersambung kembali apa yang telah kita ketahui pada kajian yang sebelumnya itu, ya. Saya naikkan pada ayat ke-56, ya. Wa ma nursilu, dan tidaklah kami mengutus al-mursalina, ya, para rasul, illa mubasyirina wa munzirin, ya, kecuali sebagai pemberi kabar gembira dan juga sebagai pengancam, ya, penginzar, pemberi ancaman atau pemberi peringatan, atau sebagai, katakanlah, orang yang memberi peringatan lah, ya. Dan tidaklah kami utus para rasul itu terkecuali hanya sebagai seorang pemberi kabar gembira, ya, dan juga sebagai orang yang mengancam. Karena sudah saya jelaskan, pemberi kabar gembira itu untuk menjelaskan kepada manusia, terutama mereka-mereka yang, katakanlah, dalam ukuran-ukuran dunia, mereka tidak beruntung dalam kehidupan dunia ini. Saya katakan tidak beruntung itu, nasib duniawinya itu tidak sebaik orang-orang yang mungkin Allah beri mereka rezeki yang banyak, atau pangkat, atau kekuasaan. Karena di dalam kehidupan dunia ini, persoalan rezeki itu kan seperti apa? Mengerucut, ya, semakin ke atas semakin sedikit. Nah, ada orang-orang yang barangkali mereka memang tidak beruntung, ya, dalam pengertian konteks dunia, ya, dalam persoalan rezeki ini, juga dalam persoalan kekuasaan, kepangkatan, dan lain sebagainya. Maka datanglah Rasul untuk memberitahu kepada mereka itu bahwasanya nasib mereka yang sesungguhnya, ya. Jadi nasib yang mereka terima di dunia ini bukanlah nasib yang akhir dari keseluruhan nasib, ya. Mereka dapat merubah nasibnya itu. Apa itu? Yaitu nasib akhirat. Jadi orang-orang yang berputus asa dengan keadaan duniawinya karena tidak seberuntung orang-orang yang memperoleh nasib yang baik, maka kedatangan Rasul itu adalah menjadi kabar gembira. Ketika Rasul-Rasul itu datang mengabarkan kepada mereka tentang perubahan nasib yang akan mereka alami sekiranya mereka membenarkan apa yang dibawa oleh para Rasul itu, ya. Maka para Rasul bicara tentang janji Allah. Jadi orang-orang yang teraniaya, orang-orang yang termiskinkan, terpinggirkan, orang-orang yang mengalami banyak penderitaan, kemiskinan, dan lain sebagainya itu, mereka dapat mengubah nasibnya menjadi, sampai dikatakan bahwasanya mereka dapat mencapai tingkat yang sangat tinggi sekali, artinya mendapat balasan yang baik sekali pada nasib akhirat mereka. Jadi kadang-kadang orang-orang yang sudah termiskinkan ini akan menganggap bahwasanya sudah takdirnya nasib di dunia itu seperti ini. Maka itu menjadi kabar gembira bagi orang-orang tersebut. Nah, bagi orang-orang yang kemudian banyak memperoleh rezeki dari Allah, kemudian mereka berada dalam posisi apakah itu kekuasaan, kepangkatan, dan lain sebagainya, dan juga kekayaan, maka Rasul itu akan mengabarkan kepada mereka ancaman. Ancaman jika mereka tidak mengubah pola kehidupan mereka itu, atau ancaman bagi mereka-mereka yang masih punya pendirian yang keliru tapi mereka pertahankan juga, maka kedatangan Rasul itu sebagai pengancam,
ya. Rasul itu membawa satu ide baru, satu konsep baru, satu pola hidup baru yang berasal dari Allah. Lalu Rasul itu mengatakan kepada manusia agar manusia itu mengikuti apa yang beliau bawa itu. Ya, maka ada dua bagi orang-orang yang tadi itu yang merasa tidak beruntung atas nasib duniawinya itu, maka kedatangan Rasul dengan pola hidup yang baru itu menjadi kabar gembira bagi mereka. Karena ujung daripada keberimanan itu adalah kebahagiaan atas nasib akhirat. Nah, terhadap orang-orang yang masih bertahan dengan pola hidup yang lama, pendirian yang lama, keyakinan yang lama, maka Rasul itu akan menjadi apa? Orang yang mengancam orang-orang itu tadi itu, ya. Nah, inilah tugas para rasul. Nah, tugas para rasul itu hanya mengabarkan ini, kabar gembira dan juga berikut ancaman yang akan datang kepada orang-orang yang menolak dengan apa yang dibawa oleh para rasul ini. Lalu apa yang terjadi? Ayat mengatakan wa yujadilu alladzina kafaru bil batil. Ya. Dan ya, membantah, ya, menghujah, membantah orang-orang kafir itu dengan yang batil itu. Ya. Yang dibawa oleh rasul itu adalah yang hak. Saya telah terangkan apa yang hak itu. Yang hak itu, ya, kebenaran yang dibawa oleh Rasul, yang hak itu sama dengan kebenaran yang mengatur alam semesta ini, ya. Jadi kebenaran itulah unsur yang menyusun, yang menjadi materi yang menyusun alam wujud ini. Kebenaran itulah yang menjadi aturan, ya, bagi alam semesta ini. Nah, kebenaran yang sama yang dibawa oleh Rasul itu, ya, kemudian dibantah oleh orang-orang yang kafir, ya. Mereka bantah, ya. Dengan apa mereka bantah kebenaran? Dengan al-batil. Nah, kita sudah tahu al-hakum mirab bikum. Yang hak itu cuma yang datang dari Rabb kamu. Nah, kita sudah tahu pada selanjutnya, sebelumnya, ya. Kesombongan manusia itu akan muncul ketika apa? Apa yang selama ini ada pada mereka ternyata disalahkan atau artinya keliru dengan kebenaran itu sendiri. Nah, mereka ini kemudian tidak ingin kebenaran itu yang tampil, mereka bantah, tapi mereka bantah bukan dengan yang hak, tapi dengan yang batil. Jika yang hak itu berasal dari Allah, yang batil berasal dari siapa? Dari selain Allah. Siapa lagi kalau bukan hawa nafsu manusia? Kadang ayat juga bicara tentang perbandingan seperti ini. Jika kebenaran itu menurut hawa nafsu manusia, maka hancurlah langit dan bumi ini. Ngerti maksudnya? Jika kebenaran menurut versi manusia ini, ya, yang menjadi kebenaran yang mengatur alam semesta ini, hancurlah langit dan bumi ini. Paham hakikat ini? Jadi kebenaran menurut hawa nafsu manusia itu adalah karena kebodohan yang ada dalam dirinya. Jadi orang-orang ini mereka tidak mengerti hakikat yang sesungguhnya, tetapi ketika kepentingannya itu, apa yang sesuai dengan kepentingannya itulah yang dianggap sebagai kebenaran. Nah, mereka bantahlah yang hak itu dengan yang batil itu, ya. Agar apa? Liyudhidu bihil haqqa. Untuk dia lenyapkan al-haq itu dengan yang batil itu. Jadi mereka tidak ingin yang hak itu yang tampil, mereka bantah agar yang batil itu lenyap. Karena mereka benci dengan kebenaran itu. Kebenaran itu merugikan mereka. Kebenaran itu merugikan bisnis mereka. Kebenaran itu merugikan kekuasaan mereka. Ya. Kebenaran itu merugikan kepentingan mereka. Nah, mereka bantahlah dengan yang batil. Jadi jangan kaget, ya, kalau ada ayat dibantah dengan teori, ya, si A, teori si B, ya. Dikatakan dalam Al-Quran riba itu musuh kemanusiaan. Riba itu tidak berperi kemanusiaan. Riba itu menghancurkan kemanusiaan. Maka dibantahlah dengan menggunakan teori-teori ekonomi, ya, dari ilmuwan-ilmuwan tertentu dengan mengatakan ekonomi tidak bisa jalan tanpa riba. Nah, padahal ini dari, ya, nah ini yang disebut dengan yang batil itu. Jadi begitulah manusia ini. Ya. Yang ada dalam diri mereka itu
keinginan untuk membantah apa yang datang dari Allah. Jadi kalau kita dakwah itu memberi kesadaran kepada manusia kalau dirinya itu tidak ada artinya apa-apa dibandingkan Allah. Ya. Jika manusia sadar siapa dirinya, sadar siapa Allah, niscaya runtuhlah kesombongannya itu. Jadi, ketika manusia tidak mau menerima Al-Quran ini, lalu dia bantah, yang muncul apanya? Sombong. Sombong seolah-olah dia setara atau lebih pandai dari Allah itu sendiri. Nah, inilah yang dikatakan ayat ini, betapa kesombongan itu, kata Nabi, orang yang ada sebesar zarah kesombongan dalam dirinya, dia tidak akan pernah mencium bau harum surga. Ya. Jadi kesombongan diri dari manusia inilah yang kemudian mereka menganggap enteng, menganggap kecil ya Al-Quran ini. Mereka ya mengira Al-Quran ini adalah teori-teori yang dibawa oleh Muhammad itu sendiri. Ya. Padahal mereka tahu Muhammad ya tidak seperti itu. Ketika mereka mengatakan ini adalah sihir, mereka tahu yang sihir itu. Dan mereka tahu Muhammad bukan ahli sihir. Ketika mereka katakan ini adalah syair, mereka tahu syair itu. Dan mereka tahu Muhammad tidak bisa bersyair. Nah, tetapi harus ada alasan untuk membantah Al-Quran. Nah, inilah dia ya. Kemudian ayat mengatakan ya, wataghadzu, dan menjadikan ayatku wa ma unziru huzuan, menjadikan ayatku dan apa yang mereka telah diperingatkan itu menjadi olok-olokan belaka ya. Para hadirin, alangkah sombongnya manusia ini ketika mereka mengecilkan Al-Quran. Ketika mereka tidak yakin dengan Al-Quran, tapi lebih yakin dengan ilmu mereka, ya, dengan teori-teori mereka, ya, maka Al-Quran ini dikesampingkan. Menjadikan Al-Quran ini olok-olokan adalah tak kala kita mengakui Al-Quran ini dari Allah, ya, tetapi tetap di dalam pandangan hidup, ya, di dalam konsep diri, di dalam pengamalan, Al-Quran ini tetap apa? Tetap kecil. Yang kita dahulukan tetap saja apa? Yang kita yakini yang berasal dari hawa nafsu diri kita atau hawa nafsu orang lain. Kalau kita laksanakan juga yang maunya diri kita, ya, atau ya pengetahuan yang berasal dari manusia, ya, itu namanya kita berolok-olok. Sama saja kan? Orang yang menolak sejak awal, saya nggak percaya dengan Quran, ya, dengan orang yang mengatakan saya percaya dengan Quran, tapi Quran ini tidak menjadi ya penuntun bagi kehidupan dia, tidak menjadi pedoman, tidak menjadi petunjuk. Sama beda? Sama. Hanya cara untuk kafir itu yang beda. Maka ayat mengatakan ya bahwasanya orang-orang yang menjadikan ayat-ayatku itu ya, dan juga apa yang diperingatkan mereka dengannya itu sebagai olok-olokan, mereka itu sama kafirnya sebenarnya. Jadi nggak usah heran kalau kita melihat orang itu mengaku Islam, bersyahadat, bahkan sholat, bahkan berhaji, ya, dan banyak lagi perbuatan baik yang dikerjakannya. Tetapi mereka tergolong orang-orang yang apa? Ya, bermain-main dengan Al-Quran ini. Mereka tahu Al-Quran ini dari Allah, tapi tidak menjadikan mereka takut kepada Allah. Karena apa? Karena kesombongan itu tidak pernah hilang dari dirinya. Ya, tetap merasa lebih pintar dari Al-Quran, merasa lebih tahu dari Al-Quran. Nah, ini sudah kita bahas kemarin. Kemudian Allah mengatakan waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim miman dari orang yang zukira bi ayati rabbih, orang yang diperingatkan dengan ayat Rabbnya, ya, fa'arada, maka dia berpaling anha daripadanya, wa nasiya, dan melupakan ma qaddamat yadahu, apa yang telah didahulukan oleh tangannya. Siapakah yang lebih zalim dari orang yang ketika dia diingatkan dengan ayat Rabb dia, malah dia berpaling, lalu dia melupakan apa yang didahulukan oleh tangannya. Apa maksudnya?
Nah, di sini kita melihat waman adlamu itu siapa yang lebih zalim. Kata zalim ini mengganti kata apa? Hah? Ya, itu syirik. Tapi sebenarnya hakikatnya kata zalim ini mengganti kata sombong. Iya kan? Ada nggak yang lebih sombong dari manusia kepada Allah, dia itu sombongnya? Orang itu tahu ini ayat dari Rabb-nya, tapi dia tidak takut, tidak menjadikan dirinya itu khusyuk mendengarkan ayat, ya, lalu menyerahkan dirinya kepada pengarahan ayat. Ya, yang terjadi pada dirinya apa? Dia merasa lebih pintar, merasa lebih tahu daripada ayat, lalu dia berpaling. Kenapa orang berpaling? Manusia ini berpaling dari ayat, kenapa? Karena dia merasa ada yang lebih benar dari ayat. Ya. Nah, betapa sombongnya. Jadi pengertian sombong dengan zalim ini pada akhirnya dia bisa dipakai. Ya. Jadi ini sentuhan yang lain lagi dari Al-Quran untuk menjelaskan kesombongan, arti kesombongan itu ya identik dengan kezaliman, identik dengan kesirikan. Pantaslah Rasulullah mengatakan orang yang ada sombong dalam dirinya itu, walaupun sebesar biji zarah, tidak pernah mencium bau surga. Apalagi kalau bukan sombong dalam diri manusia itu, kalau mereka tidak takut dengan Rabb-nya sendiri. Nah, dengan demikian ayat mengatakan, ya, apa yang didahulukannya? Ya, kenapa tidak Al-Quran yang didahulukannya? Nah, yang didahulukan oleh kedua tangannya itu apa? Nah, inilah yang menjadi jelas oleh kita, ternyata Al-Quran ini diakhirkan. Yang didahulukan adalah ya kebatilan itu, maunya dirinya, hawa nafsunya. Kemudian inna ja'alna, sesungguhnya kami telah menjadikan ala qulubihim, atas hati-hati mereka, akinatan. Ya, satu tutupan an ya ayafqahuhu. Ya, dari yafqahuhu, agar mereka itu tidak bisa paham, tidak pernah paham. Wa fi azanihim, dan fi azanihim, ya, di dalam telinga mereka itu waqaran, ada sumbatan. Ini adalah akibat. Jadi kalau ada orang yang kemudian Allah menutup hatinya, menutup pendengarannya, ya, itu adalah akibat, bukan didahului dari, ya. Artinya Allah itu tidak zalim pada hambanya. Ketika hambanya itu sombong, ya, berhadapan dengan Quran ini dengan jiwa yang sombong, apa yang terjadi? Ya, maka Allah juga tidak mau menyerahkan rahasia Al-Quran ini kepada orang yang sombong. Allah sendiri yang tidak mau. Jadi ketika berhadapan dengan orang yang sombong ini, orang yang sombong ini tidak pernah sampai ke tingkat apa? Paham dengan ayat. Tidak pernah sampai. Ya. Jadi makanya kalau kita berhadapan dengan Quran itu, kita harus merendahkan diri kita serendah-rendahnya. Kita harus datang kepada Al-Quran itu sebagai orang yang bodoh, yang tidak tahu apa-apa, ya, dan ingin diajari oleh Al-Quran itu. Barulah Al-Quran itu akan mengajari kita. Tapi kalau kita datang dengan kepongahan kita, saya seorang sarjana ini, saya doktor, saya profesor, saya orang yang berpengalaman, dengan itu, dengan kedirian yang semacam itu kita datang ke Quran, Quran tidak akan pernah mau mengajari orang yang semacam itu. Ya. Itu kenapa kita bahas Iqra di awal pertama ayat, karena itu. Ya. Jadi dengan kesadaran diri sebagai orang yang bodoh dan ingin diajar, ingin diberi petunjuk, barulah Al-Quran ini akan, ya, menceritakan rahasianya. Ada orang yang mengatakan, saya nggak paham Quran ini, tak baca-baca, nggak juga ngerti saya. Ya nggak ngerti karena kita datang sebagai apa? Dengan kesombongan diri kita, tentu Al-Quran nggak akan pernah mau, ya, mengajari kita. Nah, ini adab dengan Al-Quran itu harus jelas. Siapa diri kita? Orang yang ingin, ya, diberi petunjuk oleh Al-Quran itu memang orang yang ingin atau setelah menyiapkan diri mereka untuk berpetunjuk. Saya siapkan diri kita untuk berpetunjuk. Ya, maka langkah selanjutnya kalau memang ingin dia siapkan dirinya untuk berpetunjuk, ya ayyuhal muzammil kummil laila ila qalila. Jadi ada langkah konkret, tidak hanya sekedar tekad, tidak hanya sekedar
niat, tetapi diiringi dengan apa? Ya, dengan langkah-langkah di mana diwujudkannya kesiapan itu dengan salat malam. Ya. Nah, kemudian ayat mengatakan wa in tad'uhum. Nah, dibayangkan di sini. Dan jika kamu ya memanggil mereka, menyeru mereka ilal huda, ya, kamu seru mereka supaya patuh kepada Al-Quran, supaya menyerah kepada petunjuk itu, ya, kepada ayat, agar mereka mengikuti apa yang menjadi, ya, apa yang tertulis dalam Al-Quran itu. Jika kamu seru mereka ke sana itu, falan yahtadu, maka sekali-kali tidak akan mereka menjadikan Quran itu sebagai petunjuk. Tidak akan pernah mereka menjadikan ayat sebagai petunjuk. Kenapa? Ya, idzan, jika itu abadan, selama-lamanya tidak akan pernah mereka mau menjadikan ayat itu sebagai petunjuk. Kenapa demikian? Ya, karena mereka tidak melihat kebenaran daripada ayat tadi itu. Ya. Jadi ada orang mengatakan kalau membaca Al-Quran, menguraikan Al-Quran, menafsirkan Quran itu perlu ilmu macam-macam. Ada yang mengatakan 15 cabang ilmu. Ya. Ini menurut analisa dia begitu. Jadi menurut dia, rahasia Al-Quran itu baru bisa dibuka kalau kita menguasai 15 macam ilmu. Padahal yang punya Al-Quran tidak menetapkan syarat seperti itu. Siapa yang punya Al-Quran? Allah. Allah nggak pernah bicara syarat seperti itu. Yang dia tetapkan syarat itu apa pertama? Jangan kamu bersikap sombong. Ya, kalau kamu bersikap sombong, kamu mesti ingat, tugas Rasul itu hanya menyampaikan saja. Selanjutnya persoalan hidayah itu persoalan dengan Allah. Persoalan antara hati manusia dengan Allah itu sendiri. Wa'lamu anallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi. Ketahuilah Allah itu menjadi dinding antara seseorang dengan hatinya. Ya, Quran ini kita sudah dengan Quran ini, tapi Allah ada di antara ini. Di antara Quran dengan hati kita itu ada Allah. Kalau dia mau, ya, dia buka hati itu. Kalau dia tidak mau, tetap dia tutup hati itu. Jadi alangkah bergantungnya kita dengan kehendak Allah. Nah, siapa yang mengatakan kalau orang yang sudah tamat di Al-Azhar misalkan, punya gelar doktor tafsir, maka dia ahli Al-Quran? Kalau pengertian ilmu Al-Quran itu seperti menurut manusia, ya, orang Barat banyak yang ahli. Profesor di bidang ilmu tafsir itu banyak orang Barat yang bukan Muslim. Mungkinkah orang yang tidak Muslim mengajarkan Al-Quran? Jadi inilah masalah kenapa kemudian kita melihat, kenapa ya Al-Quran ini kalau diuraikan orang-orang tertentu, kita melihat kejanggalan di dalam penguraian. Tidak merasakan ayat itu hidup dalam uraian tadi itu. Kenapa? Karena kita melihat ada hal-hal yang tidak nampak oleh manusia itu, sehingga tidak menggugah kepada, artinya tidak ada ruh yang tampil di dalam penjelasan tadi itu. Nah, sampai dia menghadap kepada Allah, ya. Jadi orang yang sengaja berpaling dari Al-Quran ini dengan tidak percaya karena dia merasa lebih tahu, maka jatuhlah vonis Allah. Sampai dia menghadap kepada Allah, dia tidak akan pernah berpetunjuk dengan Al-Quran. Jadi coba kita periksa diri. Kira-kira dari ayat-ayat yang telah kita pelajari selama ini, mana ayat yang betul-betul menjadi dasar kita berbuat? Yang mana? Mana ayat yang benar-benar merasa kita diberi petunjuk oleh ayat tadi? Mana ayat yang memotivasi perbuatan kita? Kenapa? Karena manusia itu diseru kepada Al-Quran. Kalau kamu seru mereka kepada petunjuk itu, agar menjadikan ayat itu menjadi titik tolak, ya, dasar untuk berbuat, niscaya mereka tidak akan mau. Nah, kira-kira kita gimana? Ya. Nah, inilah yang perlu kita terus membina diri, ya, supaya kemudian kita itu berbuat betul-betul karena wahyu, karena ayat. Dasar berangkat itu ayat. Terpengaruh oleh ayat. Nah, itu yang diinginkan Allah. Marah karena ayat,
senang karena ayat, bersedekah karena ayat, berbuat kebaikan karena ayat, ya, memuliakan orang tua karena ayat. Jadi ini yang jadi artinya menjadi petunjuk Al-Quran itu kepada kita. Hudalil mutakin, petunjuk bagi orang yang takwa. Artinya hanya orang yang takwa yang mampu menjadikan Al-Quran itu sebagai petunjuk. Selain orang takwa tidak akan mampu menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. Ya. Wa rabbuka, dan Rabb engkau Al-Ghafurul Dzurrahmah. Rabb engkau itu adalah Al-Ghafur. Rabb kamu itu, sekarang kita diperkenalkan dengan Allah. Rabb kamu itu adalah yang maha pengampun. Nah, kenapa Allah mengatakan begitu? Ya. Barangkali kita melihat kenapa orang itu, hampir kebanyakan orang rata-rata berpaling dari Al-Quran. Bahkan diri kita mungkin. Ada kalanya kita ini muncul kebrengsekan kita, lalu kita menganggap remeh Al-Quran ini. Nah, sekarang kita dikenalkan Rabb kamu itu adalah yang maha pengampun, Dzurrahmah. Lagi dialah yang memiliki kasih sayang, memiliki rahmat. Dialah pemilik rahmat itu. Dia maha pengampun, lagi dia pemilik rahmat. Jadi, kenapa dia tidak langsung menghukum orang-orang yang berpaling? Kenapa dia tidak langsung mengazab orang-orang yang sombong? Karena dia yang maha pengampun. Jadi sifat pengampunnya, sifat rahmatnya itu lebih dahulu dari sifat pemarahnya, dari sifat pengazabnya. Jadi mendahului dari sifat pemarahnya itu apa? Sifat pengampun dan kasih sayangnya. Jadi dalam satu doa kan ada kita diajarkan, kita berlindung kepada rahmat Allah itu, kepada kasih sayangnya dari apa? Dari kemurkaannya. Jadi berlindung kepada satu sifat Allah dari sifat yang lain. Karena sifat Allah yang lain apa? Aziz. Sifat yang lain apa? Maha menyiksa. Nah, kita berlindung dari sifat Allah itu kepada sifat yang maha penyayang, maha pengampun. Itu ada dalam satu doa, kita diajarkan seperti itu. Nah, kemudian Allah mengatakan, la yu'aghidhuhum, sekiranya yu'aghidhuhum, Allah itu mengambil mereka. Mengambil itu maksudnya mengambil tindakan. Allah mengambil mereka itu bima kasabu, dengan apa yang telah mereka usahakan, la ajala lahum, benar-benar disegerakannya bagi mereka azab itu. Jadi kalau kamu lihat betapa sombongnya orang-orang yang kemudian mengatakan siapapun yang akan menegakkan syariat Islam akan berhadapan dengan kami, ya. Kesombongan jahiliyah yang muncul dalam diri manusia itu. Kenapa mereka tidak segera diazab Allah? Ya. Kenapa mereka biasa-biasa saja? Kenapa justru orang-orang durhaka itu malah Allah memberi rezeki yang banyak, kemudahan yang banyak? Itu lantaran Allah belum lagi memutuskan untuk mengazab mereka. Kalau sudah turun keputusan Allah akan mengazab mereka, segera azab itu akan datang kepada mereka. Jadi pembiaran itu yang disebut dengan apa? Istidraj. Ya, jadi istidraj itu artinya tarikan samar. Orang nggak tahu kalau dia ditarik ke arah kebinasaan, nggak paham. Jadi dia tidak bisa melihat bahwasanya justru dengan pemberian rezeki itu akan menghancurkan dia. Dia nggak paham. Semakin dia jauh dari Allah, semakin dia jauh dari petunjuk, semakin kaya dia. Tapi nanti kekayaan itu akan menjadi malapetaka bagi dia. Nah, ini namanya istidraj. Nah, jadi kalau orang-orang kafir, orang-orang yang memusuhi Islam, memerangi Islam itu sekarang itu begitu jumawa, justru mereka malah semakin apa? Semakin mapan. Itu lantaran belum lagi Allah membuat keputusan untuk mengazab mereka. Mudah saja Allah mengazab mereka itu, bukan berarti Allah nggak bisa. Tapi tadi sudah diterangkan, Rabbmu itu maha pengampun. Jadi sifat pengampunnya dan sifat pemberi rahmatnya itu mendahului daripada sifat menghukumnya. Kemudian Allah mengatakan, ya, bahkan sebenarnya lahum bagi mereka mau'idun, ada perjanjian. Lan yajidu, yang sekali-kali tidak akan mendapati mereka min dunihi, dari selain Allah itu, mau'ilan. Mau'ilan itu mengelak, tempat untuk lari. Jadi begini,
Sebenarnya yang terjadi bagi mereka itu ada perjanjian. Cuman manusia ini lupa perjanjian. Kita ingat nggak ketika kita berjanji sama Allah? Apakah aku ini Rabb kalian? Ingat nggak kita? Enggak. Itu makanya diingatkan sama Allah kan. Kamu dahulu pernah berjanji. Jadi manusia ini ada perjanjian sebenarnya. Karena itu Allah tidak menyegerakan azab, karena ada perjanjian. Nah, karena ada perjanjian itulah sebenarnya yang menunda turunnya azab. Lalu Allah mengatakan, sedangkan ketika perjanjian itu telah tertunaikan, waktunya telah habis, tidak ada satupun orang yang bisa lolos dari konsekuensi dari berjanji dengan Allah. Siapa yang akan melindungi dia dari Allah ketika dia melanggar perjanjian atau telah sampai batas waktu perjanjian itu? Maka kalaupun ada waktu dari rentang azab, maka itu sama sekali tidak menghindarkan dia dari ditimpa oleh azab. Ya. Orang-orang kafir itu pasti di neraka. Kalau umurnya panjang, bukan berarti dia terhindar dari neraka. Hanya tertunda. Penundaan itu sama sekali tidaklah membatalkan kalau dia penduduk neraka. Nah, ini yang mesti kita ketahui. Karena ini pola pikir setan. Pola pikir iblis kan begitu. Iblis itu tahu dia masuk neraka. Tapi kalau masih bisa ditunda, ditunda. Dia masih mengambil pilihan, nggak apa-apa kan ditunda. Orang itu sebenarnya tahu konsekuensi perbuatannya itu. Tapi kalau belum sekarang masuk neraka, ya sudah dikerjakan aja. Kan belum sekarang. Padahal kalau sudah tiba hari pembalasan itu, tidak satupun manusia ini bisa mengelak. Ada cara celah jalan keluar. Kalau di dunia ini vonis sudah jatuh, kasasi sudah nggak ada lagi, kan sudah nggak ada jalan. Ada aja cara untuk mengelak. Kalau sama Allah nggak ada cara mengelak lagi. Nah, kemudian Allah mengatakan, watilka, dan tilka itulah al-qura, negeri itu, ahlaknahum, kami binasakan mereka, penduduknya itu, lama zalamu, tak kala mereka berlaku zalim. Nah, zalim, sombong, syirik, sama kan? Waja'alna, dan kami jadikan limahlikihim, waktu pembinasaan mereka itu, mu'idan, sebagai satu waktu, dalam pengertian saat pembinasaan mereka itu sebagai satu gambaran waktu. Jadi gambaran waktu itu, kapan waktu itu tertunaikan? Ketika datang pembinasaan kepada penduduk satu negeri. Negeri yang mana? Negeri yang mana itu? Sebut saja. Ketika negeri itu mengalami pembinasaan, itulah waktu telah ditunaikan. Dan ternyata kita ini hidup di bawah reruntuhan kehidupan orang-orang terdahulu. Ya. Lihatlah, Candi Borobudur itu ditemukan di bawah tanah. Padahal berapa ratus tahun baru dia. Ya. Kita bertanya, kemana orang-orang yang mendirikan candi itu? Kemana orang yang sembahyang di candi itu? Kata sembahyang kan ya? Kemana orang-orang itu? Kok sampai candi ada di dalam tanah? Kenapa nggak ada penduduk sekitar yang tahu dengan candi itu? Sehingga orang Belanda yang menemukan candi itu karena mengorek-ngorek tanah di sana itu. Padahal kita tahu Candi Borobudur itu di atas bukit. Bagaimana tanah menelan dia? Nah, salah begini. Begitu pembinasaan itu terjadi, maka Allah menyisakan bukti-buktinya. Ya. Lalu kemudian begitu pembinasaan terjadi, alam ini seolah-olah melupakan kalau di sana pernah ada penghuni. Lalu tumbuhlah rumput alang-alang, tumbuhlah hutan belukar dan lain sebagainya. Seolah-olah alam itu melupakan kalau apa? Di sana pernah hidup sekelompok manusia. Lihat akan seperti itu kan? Seolah apa ya? Ya sudah, sejarah berlalu aja, nggak ada yang mengingatkan lagi. Seperti itu sifat alam itu.
Nah, sehingga kenapa kemudian peninggalan orang terdahulu itu mesti digali. Maka seperti itulah Allah membenamkan seluruh negeri-negeri yang dia lenyapkan. Kapan lenyapnya negeri ini? Ada waktunya. Dan kalau sudah datang pembinasaan itu, itulah waktu Allah menepati perjanjiannya. Demikianlah para hadirin sedikit penjelasan dari beberapa ayat yang kita bahas malam ini, ya. Mudah-mudahan ini mengingatkan kepada kita tentang bagaimana keharusan bagi kita ini dalam menyikapi setiap ayat. Bagaimana kita meletakkan diri kita ini sedemikian rupa di hadapan ayat, ya, sehingga benar-benar tidak lagi tersisa kesombongan itu dalam diri kita. Jadi kalau ayat-ayat lain seperti Al-Furqan mengatakan bagaimana ibadur Rahman itu berjalan di muka bumi, ya, bukan dengan dengan kesombongan, tidak dengan menegakkan pipinya ini, ya. Artinya orang yang tidak sombong. Artinya kalau dia diingatkan dengan ayat itu, dia langsung langsung tunduk, menyungkur sujud, ya. Takutnya dengan Allah itu menghilangkan rasa sombong. Mungkin dia tahu sesuatu. Nah, kalau apa yang dia ketahui itu datang ayat, ya, yang kemudian bertentangan dengan yang dia ketahui itu, maka dia langsung merasa tidak tahu. Artinya tidak ada ilmunya itu kalau bertentangan dengan ayat. Apapun yang bertentangan dengan ayat berarti batil. Nah, jadi alangkah naifnya kalau ada orang yang muslim tetapi yang dia pegang itu konsep-konsep manusia. Nah, ini yang namanya al-batil itu. Kenapa manusia berteori? Kenapa manusia membuat konsep? Kenapa manusia membuat pengetahuan dan lain sebagainya dalam kehidupan ini? Satu tujuannya, untuk melenyapkan yang hak itu. Bisa nggak yang hak lenyap? Ya, jadi Allah itu akan selalu menampilkan yang hak itu. Jika Allah hendak menghancurkan kebatilan, maka dia akan takdirkan sekelompok orang menjadi satu umat. Lalu umat ini akan dididik Allah sehingga seluruh kehidupan mereka itu segala seginya hak semuanya. Lalu Allah menghantamkan umat ini kepada kebatilan. Maka serta-merta kebatilan itu akan hancur. Sudah pernah kita bahas, ya. Nah, makanya itu wal takum minkum ummah. Selama umat ini belum ada, maka manusia ini akan tetap tahu kebatilan itulah sebenarnya yang kebenaran. Maka dengan tampilnya umat ini menjadi bukti bahwasanya manusia dengan segala peradaban, kebudayaan, prestasi dan lain sebagainya itu hanya dusta kepada Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.